semua. Ban tubeless sudah diakui keunggulannya dibandingkan ban cleanser. Ban tubeless di sepeda memiliki dua jenis, yaitu ban tubeless dan ban tubeless 3D. Pengertian tubeless tidak hanya berkaitan dengan ban saja. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Pelek tubeless 3D. Pelek ini sebenarnya adalah pelek standar. Pelek yang biasa digunakan untuk ban cleanser, asalkan pelek memiliki bead lock agar ban tidak keluar ketika dipompa. Pelek standar memiliki lubang jari-jari, sehingga bila ingin menggunakan ban tubeless, baik yang asli maupun tubeless 3D, lubang jari-jari tersebut harus ditutup dengan selotip khusus tubeless. Bila tekanan ban yang diterapkan tidak terlalu kencang, gunakan satu lapis selotip saja. Tetapi bila tekanan ban kencang, seperti ban jalan raya, gunakan dua lapis selotip. Pelek tubeless. Pelek jenis ini juga dikenal dengan istilah pelek UST, Universal Standard Tubeless. Dan pelek ini berpasangan dengan ban yang juga tubeless, walaupun masih bisa menggunakan ban tubeless 3D ataupun cleanser. Pelek dan ban UST yang bisa juga disebut sebagai tubeless asli. Sistem UST dikembangkan dan diperkenalkan oleh kemitraan antara Mavic, Michelin, dan Hutchinson pada tahun 1999. Mavic mengembangkan pelek, sedangkan Michelin dan Hutchinson menangani desain ban tubeless. Bentuk pelek UST hampir sama dengan pelek standar. Hanya saja, pelek UST tidak memiliki lubang jari-jari di bagian lapisan pelek dalam. Hanya ada lubang katup atau pentil saja, sehingga lebih kedap udara. Lubang jari-jari berada pada lapisan pelek luar, sehingga untuk memasang nipel jari-jari, kita harus memasukkan nipel melalui lubang katup. Kemudian dengan menggunakan magnet atau benang, ditarik ke lubang jari-jari. Di samping itu, bentuk bead pada pelek UST tidak bulat seperti pelek standar, tetapi lebih bersudut dan memiliki punuk atau gundukan di bagian dalam atau di tengah pelek, untuk mencegah bead bergeser terlalu dalam ketika ban mendapat tekanan dari luar, seperti menghantam bebatuan, sehingga kebocoran dapat dikurangi. Bentuk bead yang persegi akan klop bila dipasangkan dengan ban UST atau tubeless asli, yang juga memiliki bentuk bead persegi, mengunci dengan rapat sehingga kebocoran dapat dikurangi. Ban tubeless 3D. Ban tubeless 3D biasanya memiliki desain yang sama dengan ban cleanser biasa. Hanya saja, untuk bagian bead harus mendapat sertifikasi UST dalam hal dimensi bead, peregangan bead yang diizinkan, kemampuan bead menahan udara agar tidak keluar, kepastian bead tetap terpasang ketika ban kempes, ban tidak lepas dari pelek, dan kemampuan kedap udara secara keseluruhan. Bentuk bead ban tubeless 3D biasanya masih berbentuk lingkaran, sehingga ban tubeless 3D wajib menggunakan sealant agar udara tidak keluar dari celah-celah bead. Ban tubeless atau UST. Aspek utama dari desain ban tubeless atau UST adalah bentuk bead yang bersesuaian dengan bead di pelek, yaitu bentuk persegi. Di samping bentuk bead yang klop dengan bentuk bead di pelek, bead ban tubeless juga memiliki peregangan yang diatur sangat ketat. Sangat sedikit atau tidak terjadi peregangan sama sekali ketika ban dipompa. Bahkan, ban tubeless cenderung tetap di tempatnya ketika ban kempes, sehingga memungkinkan ban dipompa dengan tekanan yang rendah tanpa perlu khawatir ban akan lepas atau meletus ketika di perjalanan. Pelek UST vs ban non-UST. Ban non-UST atau tubeless 3D bisa dipasangkan ke pelek UST, tetapi karena bentuk bead yang tidak klop, berpotensi menyebabkan udara keluar dari celah-celah bead. Agar kebocoran bisa dikurangi, gunakan sealant. Sealant tetap harus digunakan untuk kedua jenis pelek atau ban tubeless. Penggunaan sealant pada sistem UST lebih kepada opsi saja, karena desain ban dan pelek yang sudah dirancang kedap udara, tetapi tidak ada salahnya untuk berjaga-jaga. Di samping itu,
Tingkat keamanan pun berkurang karena bead bisa bergeser akibat tekanan dari luar. Pelek non-USD vs ban USD. Ban USD bisa digunakan di pelek non-USD, tetapi kehandalan menahan keluarnya udara akan berkurang karena bentuk bead yang tidak sama. Dan tingkat kedap udara pelek non-USD agak rendah karena harus menggunakan selotip tubeless. Bisa karena pemasangan yang tidak presisi atau kualitas selotip yang rendah. Identifikasi ban tubeless di pasaran. Beberapa perusahaan ban terkadang mengiklankan bahwa ban mereka tubeless. Tetapi bila kita perhatikan lebih teliti, ternyata ban tersebut adalah tubeless ready. Saya mencoba menelusuri satu jenis ban dari satu merek. Di online dinyatakan tubeless, dan di situs resmi mereka pun dinyatakan tubeless. Tetapi pada keterangan yang lebih terperinci, tercantum kalimat tubeless ready road cycling tire. Sehingga untuk memastikan bahwa ban dan pelek Anda benar-benar tubeless, cari informasi yang lebih detail di situs mereka. Bila Anda ingin mencari pelek tubeless, perhatikan lubang jari-jari dan bentuk bead pelek. Bila terdapat lubang jari-jari di bagian dalam dan bentuk bead yang bulat, berarti itu bukan pelek tubeless. Kelebihan sistem USD. Wheelset dengan sistem USD, pelek dan ban lebih kedap udara karena tidak adanya lubang jari-jari di bagian dalam, sehingga tidak membutuhkan selotip tubeless dan bead yang kokoh dan rapat. Wheelset lebih aman, terhindar dari potensi ban terlepas ketika tekanan kurang. Memiliki tekanan ban yang lebih rendah, sehingga ban lebih empuk dan memiliki torsi yang tinggi. Pelek lebih kuat karena tidak ada lubang jari-jari di bagian dalam, membuat pelek tersambung dengan sempurna. Kekurangan sistem USD. Perakitan wheelset yang lebih rumit. Memasukkan nipel ke lubang jari-jari membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Biasanya, bila wheelset dirakit di toko, biaya perakitan akan lebih mahal. Wheelset dengan sistem USD lebih berat dibandingkan non-USD. Kesimpulan, bila Anda menggunakan wheelset tubeless ready, baik pelek maupun ban, usahakan untuk tidak memompa ban terlalu rendah atau terlalu kencang. Gunakan selalu sealant dan ganti secara berkala. Bila Anda memiliki waktu yang luang dan kesabaran yang bagus, pilihan wheelset tubeless jauh lebih bagus, karena harga pelek dan ban tubeless tidak jauh berbeda dengan tubeless ready. Sepeda jalan raya yang memiliki penampang lebih tipis akan lebih sempurna bila menggunakan pelek dan ban tubeless, karena lebih aman ketika dipompa agak kencang. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.